Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sahabat Kristus, Mazmur 63 ini ditulis oleh Daud yang saat itu sudah menjadi raja. Raja Daud membuat nyanyian ini di padang gurun Yehuda. Saat itu dia ada dalam pelarian karena sedang dikejar oleh Absalom, anaknya. Absalom yang anaknya sendiri sedang berikhtiar untuk membunuh Raja Daud. Absalom mengerahkan pasukan-pasukan terbaiknya untuk membunuh Raja Daud. Hal ini tentu saja membuat Daud menjadi depresi dan putus asa. Dia mengalami situasi yang disebut dengan depresi rohani. Dia mengalami dilema yang tidak mudah. Dia bisa saja kehilangan segala sesuatunya. Kehilangan kerajaannya, jabatannya, nama besarnya. Bahkan bisa jadi dia akan kehilangan hidupnya sendiri. Tapi derita besar yang dia rasakan, yaitu ketika dia tahu bahwa yang melakukan semua ini ternyata adalah anak kesayangannya sendiri. Daud berada dalam lembah kekelaman yang paling gelap. Dia berada dalam situasi yang serba tidak menentu. Situasinya lebih sulit daripada saat dikejar oleh Raja Saul. Situasi hati Daud maju atau mundur pun tetap salah. Dia maju salah karena akan berhadapan dengan anaknya sendiri. Namun kalau dia mundur pun akan salah. Dia pahlawan perang yang legendaris dan gagah perkasa. Masa harus kalah dengan Absalom yang masih kategori dalam tanda kutip anak kemarin sore. Absalom tidak bisa berperang. Dia anak raja yang hidup dalam kemewahan. Oleh karena itu Daud berkata, Aku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, tiada berair. Dalam kesesakan yang dialami, Daud masih mau mencari Tuhan. Bisakah dalam kesulitan hidup yang kita alami, kita masih mau datang mencari wajah Tuhan? Saat pergumulan ekonomi yang kita hadapi, sebenarnya bukan uang yang kita butuhkan. Ketika sakit, bukan sekedar sembuh yang kita cari. Demikian pula dalam berbagai kondisi sulit yang kita hadapi. Percayalah, yang kita butuhkan itu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan bukan sekedar supaya saya diberkati, saya disembuhkan, saya dipulihkan, atau saya mengalami kelegaan atas masalah. Tapi kita perlu kehadiran Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, jiwa ini kosong. Sahabat Kristus, tanpa berteriak-teriak minta mujizat dan pertolongan, Daud pada akhirnya mengalami pembelaan dari Tuhan secara luar biasa. Absalom pun mati karena kesalahannya sendiri. Bisa jadi sampai hari ini Anda dalam keputusan sulit, difitnah, disalah mengerti, dan dikecewakan. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita masih mau bertekun mencari Tuhan saat dalam kesulitan, pertolongan Tuhan pasti disediakan. Percayalah, Dia mampu mengubahkan malam yang kelam menjadi pagi yang cerah dan penuh harapan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, yang boleh kami terima, yang sungguh menguatkan kami, yang betapa ini kami perlukan ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu. Di dalam masa-masa kesesakan kami, kiranya kami boleh datang kepadamu. Kiranya yang ada dalam hati dan pikiran kami adalah mencari Engkau,
mencari wajah-Mu, mencari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ketika kami datang pada Tuhan, ketika kami mencari wajah Tuhan, Engkau bersedia untuk ditemui. Engkau bersedia untuk menyatakan diri, menguatkan kami, menolong kami. Bahkan kehadiran-Mu itu, kasih-Mu itu Tuhan, lebih kami perlukan daripada uang, daripada berkat, daripada mujizat. Tapi ketika Engkau hadir bersama dengan kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi tenang, dan kami akan mampu berjalan melewati masalah demi masalah yang ada di depan kami. Sebab Tuhan Yesus hadir bersama dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan beruntung memiliki Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami akan melangkah sepanjang hari ini, akan percaya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan hati Tuhan akan kami nikmati dan alami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus yang baik. Dia mampu mengubahkan malam yang kelam dalam hidup kita menjadi pagi yang cerah dan penuh harapan. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mizpah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.